Cara membaca pikiran orang lain bukanlah hal yang mustahil. Seseorang bisa membaca pikiran orang lain dengan pendekatan psikologis. Cara membaca pikiran orang lain bisa membantu memiliki pemahaman jelas tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan mereka. Seringkali, mengetahui pikiran dan motivasi sendiri cukup menantang, apalagi jika harus membaca pikiran orang asing atau bahkan kerabat, teman, atau pasangan. Tapi, cara membaca pikiran orang lain tetap bisa dilakukan. Cara membaca pikiran orang pada dasarnya bisa dilakukan dengan memahami bahasa tubuh, cara berbicara, nada, dan pilihan kata lawan bicara. Lalu, apa sajakah cara kita untuk membaca pikiran dan karakter orang lain dengan trik psikologi ini? Nah, dalam video ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, mari kita simak bersama. Inilah 5 tips psikologi membaca pikiran dan karakter orang lain yang wajib dicoba. Yang pertama, kontak mata. Kontak mata sering disebut sebagai jendela hati, karena melalui mata kita bisa membaca banyak hal tentang perasaan dan pikiran seseorang. Namun, untuk memahami makna dari kontak mata yang diberikan, kita harus mempertimbangkan konteksnya. Misalnya, jika seseorang tidak bisa mengalihkan pandangannya darimu, itu bisa berarti dia tertarik atau suka padamu. Kontak mata yang intens dan terus-menerus seringkali menandakan ketertarikan atau minat yang mendalam. Di sisi lain, ketika kamu bertatapan mata dengan seseorang dan dia segera mengalihkan pandangannya, itu bisa menandakan bahwa dia merasa gugup atau mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Orang yang merasa tidak nyaman atau tertekan cenderung menghindari kontak mata untuk menyembunyikan perasaannya. Namun, jika kamu berbicara dengan seseorang yang tatapan matanya membuatmu merasa tidak nyaman, terutama jika matanya tidak berkedip, itu bisa menjadi indikasi bahwa dia sedang berbohong. Tatapan mata yang terlalu intens tanpa berkedip seringkali menunjukkan upaya untuk meyakinkan atau mengendalikan situasi, yang bisa menjadi tanda kebohongan. Memahami berbagai jenis kontak mata dan konteksnya dapat membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif dan memahami orang lain dengan lebih baik. Yang kedua, alis mata. Bila kamu ingin mengetahui seberapa nyaman seseorang saat berbicara denganmu, perhatikan alis matanya. Ada 3 emosi utama yang membuat alis seseorang terangkat, yaitu terkejut, khawatir, dan takut. Cobalah mengangkat alismu saat sedang mengobrol santai dengan teman dekat, dan kamu akan menemukan bahwa itu sulit dilakukan. Hal ini karena kita biasanya hanya mengangkat alis saat mengalami salah satu dari ketiga emosi tersebut. Jika kamu berbicara dengan seseorang dan dia mengangkat alisnya, padahal topik pembicaraan kalian tidak menyebabkan rasa terkejut, khawatir, atau takut, berarti individu tersebut mungkin merasa tidak nyaman. Alis yang terangkat secara tidak wajar bisa menjadi tanda ketidaknyamanan, kebingungan, atau kegelisahan. Memperhatikan gerakan alis ini bisa membuatmu memahami perasaan orang lain dan menyesuaikan cara komunikasimu untuk membuat mereka merasa lebih nyaman. Yang ketiga, senyuman. Dalam hal tersenyum, mulut dan bibir bisa berbohong, tetapi tidak dengan mata. Senyum yang benar-benar tulus adalah senyum yang sampai ke mata dan menciptakan kerutan di sekitarnya. Manusia sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi lain kali jika kamu ingin tahu apakah senyum seseorang tulus atau tidak, perhatikan kerutan di sekitar area matanya. Jika tidak ada kerutan, itu berarti mereka mungkin sedang menyembunyikan sesuatu atau senyum mereka tidak sepenuhnya tulus. Sebagai contoh, bayangkan kamu bertemu dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak kamu temui. Ketika kamu menyapanya dan dia tersenyum, kamu melihat kerutan di sudut matanya yang menunjukkan kebahagiaan dan ketulusan. Sebaliknya, jika kamu berbicara dengan seseorang yang baru kamu kenal di sebuah acara formal dan dia tersenyum tanpa kerutan di sekitar matanya,
Ada kemungkinan senyumnya lebih karena kesopanan atau untuk menyembunyikan perasaan gugup. Memahami tanda-tanda ini bisa membantumu membaca emosi dan niat orang lain dengan lebih akurat. Senyum yang tulus biasanya menunjukkan kebahagiaan dan keterbukaan, sementara senyum palsu bisa menjadi tanda ketidaknyamanan, ketidaktulusan, atau bahkan manipulasi. Jadi, dengan memperhatikan mata saat seseorang tersenyum, kamu bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perasaan mereka sebenarnya. Yang keempat, apa yang diucapkan? Jika kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan dia terus-menerus membicarakan hal-hal positif, seperti memuji pasangannya atau rekan kerjanya, kemungkinan besar individu tersebut memiliki kepribadian yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menilai positif orang lain, menggambarkan mereka sebagai pribadi yang baik, sopan, penuh kasih, dan santun, maka kemungkinan besar dia juga memiliki sifat-sifat tersebut. Sebagai contoh, jika kamu bertemu dengan seseorang di sebuah acara sosial dan dia dengan antusias berbicara tentang betapa hebatnya kolega-koleganya dan betapa bangganya dia terhadap pencapaian anaknya, ini mencerminkan bahwa dia sendiri mungkin memiliki sifat yang positif dan suportif. Sebaliknya, jika seseorang sering membicarakan hal-hal buruk, mengeluhkan orang lain, atau selalu menemukan kesalahan pada orang lain, maka orang itu cenderung juga mempunyai karakter yang sama. Misalnya, jika kamu bertemu seseorang yang baru dan dalam percakapan awal dia mulai mengkritik rekan kerjanya atau mencela keluarganya, ini bisa menjadi indikasi bahwa dia memiliki pandangan negatif atau cenderung pesimis dalam menilai orang lain. Memahami apa yang diucapkan oleh seseorang bisa memberikan wawasan penting tentang kepribadian mereka. Orang yang sering membicarakan hal-hal positif cenderung lebih bahagia, optimis, dan ramah. Sementara mereka yang sering membicarakan hal-hal negatif mungkin memiliki kecenderungan untuk pesimis, kritis, atau bahkan bermasalah dalam hubungan sosial mereka. Yang kelima, parabahasa. Parabahasa adalah sebuah bentuk komunikasi nonverbal yang meliputi gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gelengan kepala. Parabahasa merupakan cara yang efektif untuk mengetahui pikiran dan perasaan lawan bicara kita dengan memperhatikan seluruh aspeknya. Misalnya, jika seseorang menggunakan nada monoton untuk merespon perkataanmu, kemungkinan besar dia tidak suka atau tidak tertarik dengan kata-kata yang kamu lontarkan. Sebaliknya, nada suara yang penuh antusiasme dan variasi biasanya menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan. Selain itu, sarkasme adalah contoh lain dari parabahasa. Ketika seseorang menggunakan sarkasme, intonasi dan penekanan dalam ucapannya seringkali berlawanan dengan makna kata-katanya. Misalnya, jika seseorang berkata, "Wah, hebat sekali," dengan nada yang datar dan ekspresi yang tidak antusias, itu sebenarnya bisa berarti dia tidak terkesan atau bahkan kecewa. Dengan memperhatikan penekanan yang diberikan lawan bicaramu ketika bertutur kata dan melihat cara pelafalannya, kamu dapat mendapatkan petunjuk tentang niat dan perasaan mereka yang sebenarnya. Misalnya, jika seseorang mengucapkan "saya baik-baik saja", tapi dengan nada suara rendah dan bahu yang merosot, ini bisa menunjukkan bahwa sebenarnya dia sedang merasa tidak baik. Mengamati dan memahami parabahasa dalam komunikasi membantu kita menangkap isyarat nonverbal yang seringkali lebih jujur daripada kata-kata yang diucapkan. Ini memungkinkan kita untuk lebih memahami perasaan dan niat orang lain, serta merespon dengan lebih tepat dan empatik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dengan mempraktikkan 5 tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang lain, kita bisa lebih memahami perasaan dan niat orang lain di sekitar kita. Ingat, keterampilan ini membutuhkan latihan dan kepekaan. Semoga tips yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kamu dalam membangun hubungan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih efektif. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah mengasah kemampuanmu dalam memahami orang lain. Tetaplah peka dan empati.